Persija berhasil taklukkan Bali United. Gimana caranya? Persija sukses membawa pulang 3 poin penuh saat bertandang ke Bali. Gol tunggal dari Gustavo Almeida cukup untuk membawa Persija meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat dikalahkan Arema di GBK. Persija yang kali ini dipimpin oleh Coach Ricky Nelson juga unggul secara taktik saat bertarung menghadapi Johnny Jansen. Lalu, seperti apa detailnya? Dengan formasi 4-3-3, pada pertandingan kali ini sang tuan rumah memainkan Jens Raven di posisi striker. Selain itu, Kadek Agung dipercaya mengisi posisi Postafic di gelandang kiri. Sementara di kubu tim tamu, Persija kembali menaruh kepercayaan pada Aledin untuk berperan di sektor serangan. Duet pivot senior, yaitu Fabio dan Jordi Amat, juga diturunkan pada laga ini. Sejak awal laga, Bali United tampil berani dengan memainkan high press secara man-to-man di area bertahan Persija. Dalam skema 4-4-2, pressing melingkar yang dilakukan dari kiri saat goal kick bertujuan untuk menjebak Persija di ruang samping, sehingga bola dapat direbut dan Bali pun dapat melancarkan serangan balik yang lebih dekat dengan gawang. Jalur umpan ke tengah yang tertutup dan lini pertama yang dijaga secara perorangan membuat Persija harus progres menuju Maxwell yang sering turun di sayap. Namun progresi bolanya terhambat oleh Ferrari yang berani naik meninggalkan backline-nya untuk pressing ke depan. Namun Persija tidak tinggal diam, sebab ada satu taktik yang membuat mereka mampu melewati high press intense dari Bali United. Taktik tersebut adalah stagger pivot, saat dimana kedua pivot berdiri dalam satu garis yang tidak sejajar. Di sini dropnya Fabio ke lini pertama tidak dapat diikuti karena Rahmat Arjuna terikat oleh Jordi Amat di tengah. Sehingga tugas pressing melingkar dibebankan kepada Kadek Agung yang bergerak dari sayap kiri. Kemudian Jordi Amat yang lepas dari cover Arjuna bisa bebas terima bola dan kirim umpan progresif ke Aledin di half space yang juga menarik Mailana dari sayap. Naiknya Mailana ke depan membuka ruang di sayap kanan dari pertahanan Bali, sehingga bisa dieksploitasi oleh Gustavo Almeida hingga menjadi peluang pertama Persija. Pendekatan marking secara perorangan memang bisa menyulitkan lawan saat build up. Namun strategi ini juga dapat membuat struktur bertahan dapat dimanipulasi oleh lawan, seperti yang terjadi pada proses gol Gustavo Almeida. Berkat peran dari Aledin, Maxwell dapat menerima umpan panjang diagonal dari Rido. Pergerakan tanpa bolanya ke area dalam menarik Mailana dari sayap, sehingga Maxwell punya ruang untuk terima bola. Kemudian kesalahan Kadek Arel saat harus menjaga lawan man-to-man di dalam kotak penalti mengakibatkan Gustavo lolos dari kawalan dan bebas menanduk umpan dari Maxwell ke tiang kedua. Pasca gol dari Gustavo, Bali United banyak bertahan dalam pola 4-1-4-1 mid-block untuk menutup jalur umpan ke tengah. Persija dapat menembus blok ini lewat pergerakan fluid dari 3 pemain dalam struktur segitiga sayap atau white triangle yang dapat menarik pemain lawan dan membuka ruang. Biasanya, progresi bola dengan struktur ini dilakukan di sisi kanan. Seperti contoh di sini, underlap dari Tubarao yang menarik Fajrin ke belakang membuka ruang kosong di half space. Ruang ini yang membuat Alano dapat penetrasi lewat dribbling ke dalam dan melakukan umpan kombinasi dengan Gustavo yang bergeser dari tengah. Ruang di kanan yang sering dibiarkan terbuka oleh Ricky Fajrin sering menjadi sasaran Persija, sehingga sempat melahirkan 2 peluang untuk Tubarao dan Maxwell. Sementara di sisi kiri, Persija banyak mengandalkan kerjasama antara Aledin dan Maxwell yang dapat bertukar posisi. Sementara Bali United punya cara yang berbeda dari Persija saat menyerang. Pasukan Johnny Jansen sering menyerang lewat umpan panjang direct untuk mengancam lini pertahanan Persija. Strategi ini dilakukan untuk memanfaatkan situasi unggul jumlah di tengah. Struktur blok tinggi 4-2-4 Persija dapat teroverload secara alami oleh 3 gelandang Bali di tengah lapangan, sehingga build up direct dapat dieksekusi dengan adanya satu pemain bebas yang bisa mengambil second ball. Bola langsung juga dapat diarahkan ke Hopel di sayap kanan. Kemudian serangan dilanjutkan ke sisi jauh untuk mengeksploitasi ruang di sektor kiri yang kosong. Persija yang bertahan hanya dengan 2 gelandang di tengah juga dapat dieksploitasi lewat build up bola bawah. Back tengah yang tidak naik untuk press ke depan membuat Bali selalu punya satu pemain bebas yang bisa jadi opsi umpan. Masuknya Kopitovic di babak kedua memfasilitasi penetrasi serangan Bali dari tengah. Kelemahan Persija di area ini kembali tereksploitasi dari struktur low block 5-2-3 mereka yang menyisakan ruang di half space yang dapat jadi jalur umpan progresif Bali ke lini depan. Bali United dapat memasuki area kotak penalti Persija lewat strategi ini. Namun sayangnya peluang yang didapat di dalam kotak penalti tidak mampu dimaksimalkan dengan baik, sehingga Bali harus menelan kekalahan ketiganya secara beruntun dari laga ini. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.